Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai Lady Raihatul Firdaus dengan NIM 18202100020. Saya akan menjawab pertanyaan dari penanya wajib untuk kelompok tema 2, yaitu dari Mbak Hani Mufida dengan NIM 18202100039. Pertanyaannya yang pertama, kita tahu bahwa masyarakat Indonesia lebih mengenal lembaga keuangan bank dengan sistem bunga dibandingkan dengan yang tanpa bunga atau sistem syariah. Terbukti dari nasabah bank konvensional sendiri yang lebih banyak dibandingkan dengan nasabah bank syariah. Menurut kelompok kalian, bagaimana prospek lembaga keuangan syariah di Indonesia pada masa yang akan datang? Mohon penjelasannya. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu apa yang membedakan antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional? Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu mengenai proses lembaga keuangan syariah di Indonesia pada masa yang akan datang. Indonesia sendiri merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim terbanyak di dunia. Mayoritas penduduk muslim ini bisa membantu pertumbuhan perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Salah satunya yaitu dengan adanya perbankan syariah. Melihat kondisi bank syariah saat ini sudah mulai merata di tengah-tengah banyaknya bank konvensional. Hal itu merupakan perkembangan yang positif untuk keberlangsungan bank syariah sendiri. Perbankan syariah memiliki perspektif yang cukup baik lantaran sudah terbukti mampu melewati masa krisis ekonomi pada tahun 1998. Apalagi Bank Indonesia sudah memproyeksikan bank syariah akan mengalami peningkatan pangsa pasar di sekitar tahun 2023 mendatang. Hal itu sejalan dengan rencana Bank Indonesia yang dalam waktu dekat akan menerbitkan instrumen suku Bank Indonesia yang bisa dijadikan sebagai alternatif pembiayaan di pasar keuangan syariah. Bahkan nantinya suku ini bisa diperdagangkan kembali dan menjadi solusi jangka pendek untuk kebutuhan likuiditas perbankan. Intinya, prospek bank syariah di masa mendatang itu akan lebih baik karena bank syariah sendiri sudah banyak dikenal masyarakat, tak lepas dari dukungan bank konvensional. Buktinya, bank konvensional sendiri mempunyai induk bank yang mana induk bank itu sendiri adalah bank syariah, misal Bank Mandiri Syariah, Bank Jamal Syariah, dan sebagainya. Untuk yang kedua, mengenai perbedaan lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional. Yang A, perbedaan secara umum. Untuk lembaga keuangan syariah, yaitu melakukan investasi yang jelas halal dan haramnya berdasarkan prinsip bagi hasil, profit oriented, dan pencapaian falah, hubungan dengan nasabah itu sebagai mitra kerja. Untuk lembaga keuangan konvensional sendiri, itu melakukan investasi belum jelas halal dan haramnya berdasarkan bunga, hanya profit oriented saja, hubungan dengan nasabah hanya sebagai kreditur dan debitur. Yang B, struktur organisasi. Untuk lembaga keuangan syariah, terdapat Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang berperan mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari. Terdapat Dewan Syariah Nasional atau DSN yang membawahi seluruh lembaga. Untuk lembaga keuangan konvensional itu hanya ada Dewan Komisaris dan Direksi, hanya Bank Indonesia sebagai pengawas utamanya. Untuk yang C, akad lembaga keuangan syariah menggunakan berbagai jenis akad sesuai dengan kebutuhan nasabah, termasuk dalam transaksi pembiayaannya. Untuk lembaga keuangan konvensional, seluruh transaksi menggunakan akad pinjaman yang mengandung riba. Yang selanjutnya yang D, proses transaksi. Proses transaksi di lembaga keuangan syariah, objek akadnya itu tergantung dengan jenis akad yang digunakan. Misal, akad jual beli murabahah, objeknya adalah barang. Untuk lembaga keuangan konvensional, yaitu proses transaksi pembiayaan itu lebih sederhana karena objeknya adalah uang. Terima kasih, itulah jawaban yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah atau kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.